Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Devina Octavia. Saya mahasiswi dari STI Giji Jatiwaringin, program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas profesi yang sangat penting di era digital ini, yaitu digital content manager di dunia broadcasting. Seiring perkembangan teknologi, peran digital content manager menjadi sangat krusial. Mereka adalah profesional yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi konten digital yang digunakan dalam media penyiaran seperti televisi, radio, dan platform online lainnya. Pekerjaan ini tidak hanya soal memproduksi konten, tapi juga tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi digital dengan proses penyiaran tradisional. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menciptakan interaksi yang lebih intens melalui berbagai kanal digital. Dalam industri broadcasting, transformasi ke ranah digital sedang berkembang pesat. Oleh karena itu, digital content manager memiliki peran penting dalam menjembatani siaran tradisional dengan media digital. Mereka membantu menarik audiens baru, mempertahankan relevansi, dan memastikan perusahaan tetap kompetitif di tengah perubahan zaman. Tugas mereka tidak berhenti di situ. Digital content manager juga bekerja sama dengan tim kreatif, produksi, hingga pemasaran untuk merancang strategi distribusi konten yang sangat efektif. Dengan memantau tren audiens dan menggunakan alat analitik, mereka mengevaluasi performa konten guna meningkatkan strategi digital. Jadi, bisa disimpulkan bahwa digital content manager ialah kunci keberhasilan suatu perusahaan penyiaran di era yang sekarang. Mereka memastikan konten tetap relevan, menarik, dan responsif terhadap perilaku konsumen yang kini lebih banyak mengkonsumsi di media melalui platform digital. Setelah kita mengetahui digital content manager itu apa, maka selanjutnya kita akan membahas tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh mereka. Tanggung jawab yang pertama ialah perencanaan dan pengembangan konten. Seorang digital content manager bertanggung jawab untuk menyusun strategi konten yang sangat relevan dengan target audiens dan juga tren industri. Hal ini termasuk mengelola tim kreatif seperti penulis, desainer grafis, dan editor video, serta merancang kalender konten untuk memastikan publikasi yang berjalan teratur dan strategis. Yang kedua, pengelolaan konten digital. Konten yang diproduksi harus konsisten dengan pesan merek dan standar kualitas. Selain itu, pengelolaan format konten seperti video, artikel, ataupun podcast di berbagai platform, mulai dari TV digital hingga media sosial, menjadi bagian penting dari tugas ini. Yang ketiga, optimasi SEO dan juga analitik. Untuk meningkatkan visibilitas konten, digital content manager harus menerapkan strategi SEO yang efektif. Dengan alat seperti Google Analytics dan juga YouTube Analytics, performa konten dapat dianalisis, termasuk lalu lintas situs web dan tingkat engagement pengguna. Yang keempat, manajemen distribusi dan publikasi. Menentukan waktu yang terbaik untuk mendistribusikan konten menjadi kunci keberhasilan jangkauan audiens. Kolaborasi dengan tim pemasaran dan media sosial membantu meningkatkan visibilitas konten dan promosi merek. Yang kelima, kolaborasi dengan mitra eksternal. Kolaborasi dengan influencer, pembuat konten, atau mitra lainnya diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan visibilitas konten. Digital Content Manager juga harus mengelola kemitraan dengan platform pihak ketiga untuk memastikan distribusi konten berjalan dengan lancar. Yang keenam, inovasi teknologi dan juga tren. Seorang digital content manager harus mengikuti perkembangan teknologi terbaru seperti integrasi AR, VR, ataupun platform OTT yang yang merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan konten tetap relevan dan juga kompetitif. Yang keempat, pengelolaan hak cipta dan juga perizinan. Seorang digital content manager juga harus memastikan semua konten mematuhi peraturan hak cipta dan juga perizinan
Yang tidak boleh diabaikan, bekerja sama dengan tim hukum ataupun pihak ketiga membantu memastikan tidak adanya pelanggaran regulasi. Peran ini menuntut kreativitas, ketelitian, dan juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi serta tren pasar. Dalam menjalankan tanggung jawab ini secara efektif, Digital Content Manager dapat memastikan keberhasilan strategi konten yang tidak hanya menarik tetapi juga berpengaruh. Langkah berikutnya, sebagai seorang Digital Content Manager juga harus bisa mengukur keberhasilan melalui indikator kinerja atau Key Performance Indicator, disingkat menjadi KPI. Saya akan menjelaskan beberapa indikator utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah pertumbuhan audiens. Pertumbuhan jumlah audiens di berbagai platform digital seperti subscriber YouTube atau pengikut media sosial menjadi salah satu indikator utama. Yang kedua, keterlibatan audiens atau audience engagement. Tingkat interaksi audiens, termasuk suka, komentar, atau waktu menonton, mencerminkan seberapa menarik konten yang kita buat. Yang ketiga, jumlah penayangan konten. Yang keempat, waktu menonton. Rata-rata waktu yang dihabiskan audiens untuk menonton konten kita menjadi indikator yang penting dalam menentukan kualitas dan juga relevansi konten. Yang kelima, tingkat konversi. Tingkat konversi mengukur seberapa efektif konten kita dalam mendorong tindakan tertentu, seperti pendaftaran atau pembelian. Yang keenam, optimasi SEO dan juga visibilitas pencarian. Keberhasilan dalam menarik traffic organik melalui mesin pencari dapat diukur dengan alat seperti Google Search Console atau Ahrefs. Peringkat kata kunci dan juga visibilitas pencarian menjadi tolak ukurnya. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan pengikut. Menambah jumlah pengikut baru di media sosial atau pelanggan pada platform OTT adalah indikator lain yang sangat penting. Yang ke-8, tingkat retensi pengguna yang menunjukkan loyalitas audiens terhadap platform kita. Yang ke-9, kepuasan dan ulasan pengguna. Feedback audiens ialah sumber data yang sangat beragam. Survei kepuasan atau ulasan aplikasi dapat membantu mengukur pengalaman pengguna terhadap konten kita. Yang ke-10 ialah penghasilan dari monetisasi. Keberhasilan juga diukur dari pendapatan yang dihasilkan, baik dari iklan, sponsor, maupun model langganan. Dengan memahami dan juga menerapkan indikator kinerja ini, seorang digital content manager dapat mengelola strategi konten yang lebih terarah dan juga efektif. Ingat, keberhasilan tidak hanya tentang jumlah, tetapi juga kualitas dan juga dampak konten terhadap audiens kita. Setelah sebelumnya kita membahas tentang KPI atau Key Performance Indicator, kali ini kita akan masuk ke topik yang sangat menarik lainnya, yaitu tantangan utama yang harus dihadapi seorang digital content manager di dunia broadcasting, beserta dengan solusi efektif untuk mengatasinya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah tantangan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, mulai dari AI, VR, hingga OTT, yang mana tidak semua tim memiliki waktu atau sumber daya untuk mempelajari teknologi ini secara langsung. Maka solusinya ialah mengikuti pelatihan atau kursus online secara berkala untuk tetap up to date. Yang kedua ialah keterbatasan sumber daya dan juga anggaran. Produksi konten yang berkualitas tinggi seringkali memakan biaya yang besar, terutama jika melibatkan animasi, video sinematik, atau teknologi interaktif lainnya. Maka solusinya ialah memanfaatkan UGC atau User Generated Content sebagai alternatif konten murah namun tetap berkualitas. Yang ketiga, perubahan preferensi audiens. Perubahan preferensi audiens yang mana lebih memilih atau lebih tertarik dalam video pendek, live streaming, atau konten kreatif. Maka solusinya ialah fokus pada platform yang sedang berkembang saat ini, seperti Reels Instagram, Live TikTok, atau YouTube Short.
Yang keempat, pengelolaan konten multiplatform. Mengelola konten di berbagai platform dengan audiens yang berbeda-beda adalah tantangan yang sangat besar, apalagi jika formatnya harus disesuaikan. Maka solusinya ialah ciptakan strategi konten yang fleksibel yang bisa diterapkan di berbagai platform. Lakukan juga konten mapping agar setiap konten yang cocok dengan karakteristik platform tertentu. Yang kelima ialah tantangan terhadap kepatuhan, regulasi, dan juga hak cipta. Setiap platform memiliki aturan yang berbeda terkait hak cipta dan juga data privasi. Melanggar aturan ini bisa berakibat fatal. Solusinya ialah bekerja sama dengan tim hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Bisa juga menggunakan alat digital rights management atau DRM untuk memantau pelanggaran hak cipta. Yang keenam, pengukuran kinerja yang efektif. Berbagai platform memiliki metrik yang berbeda-beda, seperti like, share, atau conversion rate, yang sering membingungkan. Maka solusinya ialah adopsi alat analitik terpadu seperti Google Data Studio untuk mengukur kinerja lintas platform, atau tetapkan KPI yang jelas sesuai dengan tujuan platform. Misalnya, retention untuk YouTube atau engagement untuk Instagram. Yang ketujuh, pengelolaan krisis konten. Respon yang negatif dari audiens atau isu sensitif yang viral di media sosial bisa memicu krisis yang besar. Maka solusinya ialah yang pertama, buat rencana manajemen krisis yang jelas dan prosedural. Yang kedua, libatkan tim PR untuk memberikan respon yang cepat dan juga profesional. Yang ketiga, gunakan alat monitoring seperti Brandwatch untuk mendeteksi isu sebelum membesar. Yang ke-8, monetisasi konten yang efektif. Pendapatan dari iklan saja tidak cukup untuk menutupi biaya produksi. Maka solusinya ialah yang pertama, eksplorasi model bisnis baru seperti langganan premium atau crowdfunding. Yang kedua ialah maksimalkan engagement konten untuk menarik lebih banyak sponsor. Yang ketiga, bangun hubungan jangka panjang dengan sponsor untuk mendukung proyek-proyek yang besar. Tantangan yang kesembilan ialah keamanan data dan juga privasi. Keamanan data pengguna adalah prioritas utama, terutama di tengah ancaman kebocoran data atau data breach. Maka solusinya ialah terapkan enkripsi dan protokol keamanan yang kuat. Yang kedua, lakukan audit keamanan secara berkala bersama tim IT. Yang ketiga, pastikan semua kebijakan privasi mematuhi standar global seperti GDPR. Tantangan yang ke-10 atau yang terakhir ialah persaingan yang tinggi. Ribuan konten baru diproduksi setiap hari, membuat persaingan semakin ketat untuk mendapatkan perhatian audiens. Maka solusinya ialah fokus pada kualitas konten yang memiliki nilai tambah unik. Yang kedua, berkolaborasi dengan kreator dan juga influencer untuk memperluas jangkauan. Yang ketiga, bangun komunitas loyal melalui platform interaktif seperti Discord atau Patreon. Untuk menghadapi tantangan yang ada di dunia broadcasting yang semakin kompetitif, seorang digital content manager harus memiliki sejumlah soft kompetensi yang sangat penting. Kompetensi ini tidak hanya membantu mereka menghasilkan konten yang kreatif, tetapi juga menjaga relevansi di tengah perubahan teknologi dan juga tren konsumen yang terus berkembang. Pertama, kreativitas dan inovasi yang menjadi landasan utama. Digital content manager harus mau berpikir out of the box untuk menciptakan kampanye interaktif seperti memanfaatkan media sosial atau konsep acara live streaming yang sangat segar. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi. Industri ini berkembang begitu pesat, sehingga seorang digital content manager
perlu sikap menyesuaikan strategi konten mereka, baik untuk platform tradisional maupun digital seperti TikTok dan juga streaming. Kemudian komunikasi yang efektif juga tak kalah penting. Mereka harus bisa menjelaskan ide dan visi kepada tim produksi, pemasaran, hingga mitra bisnis agar semua berjalan sesuai tujuan. Untuk mendukung semua itu, manajemen waktu yang baik adalah kunci, mulai dari mengelola jadwal produksi hingga memastikan konten diluncurkan tepat waktu. Digital content manager harus sangat terorganisir. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dalam situasi penuh tekanan, seorang digital content manager harus mampu memotivasi tim sekaligus mengambil keputusan berdasarkan data dan juga kebutuhan pasar. Tidak jarang tantangan seperti masalah teknis atau isu kontroversial di media sosial muncul. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk menyelesaikannya dengan cepat dan juga tepat. Yang terakhir, kecerdasan kecerdasan emosional menjadi faktor penting agar mereka bisa mengelola emosi, menjaga hubungan baik dengan tim, serta memberikan dukungan kepada anggota tim yang membutuhkannya. Dengan soft kompetensi ini, digital content manager tidak hanya mampu menghadapi perubahan yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa konten yang dihasilkan tetap menarik dan juga relevan. Selain soft skill, yang penting seorang digital content manager juga harus menguasai berbagai kompetensi teknis untuk berhasil di industri broadcasting. Kompetensi teknis ini mencakup keterampilan spesifik yang membantu mereka mengelola konten digital secara efektif dan menarik. Yang pertama, kemampuan dalam pengelolaan sistem manajemen konten atau CMS yang sangat krusial. Digital Content Manager perlu menguasai Drupal atau WordPress untuk mengunggah dan mengoptimalkan konten agar mudah diakses dan ramah SEO. Kemudian mereka juga harus memiliki pemahaman tentang SEO dan juga SEM. Dengan keterampilan ini, mereka bisa meningkatkan visibilitas konten di mesin pencari dan menjalankan kampanye iklan digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya, analisis data dan pengukuran kinerja konten menjadi salah satu keahlian yang wajib dimiliki. Menggunakan alat seperti Google Analytics atau YouTube Analytics, mereka dapat mengevaluasi performa konten untuk membuat keputusan strategis berbasis data. Kemampuan dalam editing video dan audio juga sangat penting, terutama untuk memastikan kualitas visual dan audio yang sesuai standar siaran broadcasting. Selain itu, penguasaan alat dan teknik desain grafis seperti Adobe Photoshop atau Canva membantu mereka meningkatkan konten visual yang menarik dan juga mendukung branding perusahaan. Digital Content Manager juga harus memahami streaming dan broadcasting digital, termasuk teknologi siaran langsung di berbagai platform seperti YouTube atau TikTok. Tidak kalah penting, mereka harus menguasai manajemen proyek digital menggunakan alat seperti Trello atau Asana untuk mengorganisasi tugas tim dan juga memastikan kelancaran proyek. Kemudian, kemampuan dalam pengelolaan media sosial dan kampanye pemasaran digital memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens melalui berbagai platform dengan konten yang menarik. Terakhir, penguasaan UX dan UI design membantu mereka merancang antarmuka yang ramah pengguna baik untuk situs web maupun aplikasi mobile. Dengan menguasai kompetensi-kompetensi ini, seorang digital content manager tidak hanya mampu mengelola produksi konten dengan baik, tetapi juga memastikan konten yang dihasilkan efektif, menarik, dan mampu meningkatkan visibilitas di pasar digital. Setelah membahas tentang kemampuan teknis dan non-teknis, selanjutnya kita akan membahas 6 poin program pelatihan utama yang bisa membantu kita sukses dalam mengelola konten digital secara profesional. Poin yang pertama, pengantar digital content management dalam broadcasting selama 1 hari. Langkah awal adalah memahami peran digital content manager. Seorang digital content manager harus mampu menghadapi tantangan dalam mengelola konten digital,
mulai dari proses pembuatan hingga distribusi yang efektif. Pelatihan ini akan membuka wawasan tentang dampak transformasi digital pada penyiaran. Poin yang kedua, strategi pengembangan konten digital selama 2 hari. Strategi pengembangan konten digital sangat penting untuk menjangkau audiens yang tepat. Dengan pelatihan ini, kita akan belajar cara merancang konten yang menarik, menggunakan teknik storytelling yang kuat, dan mengadaptasi konten ke berbagai platform seperti media sosial dan juga streaming. Poin yang ketiga, produksi dan editing konten digital selama 2 hari. Kualitas produksi dan editing konten menjadi penentu keberhasilan di industri broadcasting. Pelatihan ini akan mengajarkan prinsip dasar produksi video, audio, hingga teks, serta penggunaan alat editing untuk menciptakan konten yang sesuai dengan standar industri. Poin yang keempat, distribusi dan pengelolaan konten digital selama 2 hari. Distribusi konten adalah kunci keberhasilan dalam menjangkau audiens. Dalam modul ini, kita akan mempelajari cara mendistribusikan konten ke berbagai platform secara efektif, menggunakan alat seperti CMS, dan menjaga keberlanjutan konten secara berkala. Poin yang kelima, SEO dan optimasi konten digital selama 1 hari. Untuk memastikan konten kita mudah ditemukan, SEO menjadi keterampilan yang wajib dikuasai. Kita akan belajar praktik terbaik untuk mengoptimalkan teks, video, dan gambar agar lebih relevan dengan mesin pencari, serta meningkatkan keterlibatan audiens di platform media sosial. Poin yang keenam, analisis data dan pengukuran performa konten selama 2 hari. Menganalisis performa konten menggunakan alat seperti Google Analytics dan YouTube Analytics, data ini membantu kita memahami perilaku audiens, mengukur engagement, dan meningkatkan kualitas konten berdasarkan insight yang diperoleh. Dengan 6 poin utama program pelatihan ini, kita akan lebih siap menghadapi tantangan dalam digital content manager. Sekarang, saya akan fokus pada pengalaman kerja yang diperlukan untuk menjadi sukses di bidang ini, terutama dalam industri broadcasting. Untuk menduduki posisi ini, ada 7 aspek pengalaman kerja yang perlu dikuasai. Yang pertama, pengalaman dalam manajemen konten digital. Sebagai digital content manager, kalian harus mampu mengelola konten di berbagai platform secara efektif, termasuk televisi, radio, media sosial, dan situs web. Ini membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun pengalaman dengan kemampuan menguasai CMS, SEO, dan SEM. Kedua, pengalaman produksi dan editing video atau audio. Kalian perlu memahami alat editing seperti Adobe Premiere dan Final Cut Pro karena produksi konten berkualitas tinggi sangat penting untuk strategi broadcasting. Ketiga, pengalaman dalam strategi pemasaran digital. Ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan strategi distribusi konten menggunakan SEO, Google Analytics, dan media sosial. Pengalaman 2 hingga 3 tahun di bidang ini sangat direkomendasikan. Keempat, pengalaman dalam manajemen proyek. Kalian harus mampu mengkoordinasikan berbagai tim dan mengelola timeline, sumber daya, serta anggaran proyek menggunakan alat seperti Trello atau Asana. Kelima, pengalaman dalam pengelolaan tim kreatif. Sebagai pemimpin, kalian perlu memastikan tim bekerja harmonis untuk menghasilkan konten yang konsisten dan berkualitas. Kemampuan kepemimpinan dan komunikasi efektif adalah kuncinya. Keenam, pengalaman dalam data dan analitik. Menguasai Google Analytics dan memahami KPI akan membantu kalian mengevaluasi performa konten dan membuat keputusan berbasis data. Yang terakhir, pemahaman industri broadcasting. Pengetahuan tentang aturan penyiaran, produksi siaran, dan pengelolaan konten untuk audiens tradisional serta digital menjadi fondasi yang penting dalam pekerjaan ini.
Semua pengalaman ini memberikan fondasi untuk menjadi digital content manager yang kompeten dan visioner. Dengan keterampilan ini, kalian akan siap mengelola operasi konten digital yang kompleks dan menghadapi tantangan di industri broadcasting yang terus berkembang. Sekarang terakhir, saya akan membahas tentang jenjang karir dan program pengembangan yang terstruktur dan terarah untuk mencapai posisi digital content manager. Langkah pertama dimulai dari pendidikan dan kualifikasi dasar. Kalian memerlukan gelar sarjana di bidang komunikasi, media pemasaran, atau bidang terkait lainnya. Sertifikasi tambahan seperti pemasaran digital dan manajemen konten akan menjadi nilai plus. Setelah lulus, langkah berikutnya adalah mendapatkan pengalaman kerja awal sebagai konten kreator atau junior digital content spesialis. Di sini, kalian akan membuat dan mengedit konten sambil belajar dasar-dasar SEO, analisis data, dan manajemen konten. Pelatihan software editing seperti Adobe Premiere dan pemasaran digital menjadi bekal yang sangat penting. Dengan pengalaman 3 hingga 5 tahun, kalian bisa naik menjadi digital content coordinator atau media production assistant. Di posisi ini, kalian akan mengelola proyek konten dan mendistribusikan materi ke berbagai platform. Pelatihan manajemen proyek dan analisis data akan menjadi kunci keberhasilan. Setelah itu, masuk ke tahap manajerial dan strategi. Sebagai seorang senior digital content spesialis, kalian bertanggung jawab menyusun strategi konten dan menganalisis performanya. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen tim, serta workshop analisis data akan sangat bermanfaat di tahap ini. Memasuki tahun ke-7 hingga ke-10, kalian akan menjadi digital content supervisor. Di posisi ini, tim kalian akan memimpin tim kreatif dan menangani proyek yang besar, sambil mengasah kemampuan negosiasi dan pengambilan keputusan yang strategis. Dengan lebih dari 10 tahun pengalaman, kalian akhirnya bisa mencapai posisi puncak sebagai digital content manager atau bahkan head of digital content. Posisi ini membutuhkan kepemimpinan tingkat tinggi untuk memimpin seluruh strategi konten digital perusahaan. Program pengembangan ini dirancang agar kalian bisa menempuh perjalanan karir dengan langkah yang jelas dan juga terarah. Dengan dedikasi dan pelatihan yang tepat, posisi digital content manager bukan hanya impian, tetapi tujuan yang bisa dicapai. Demikian pembahasan saya tentang peran dan strategi seorang digital content manager dalam dunia broadcasting. Peran ini tidak hanya tentang menciptakan konten, tapi juga memastikan setiap langkah mulai dari produksi hingga distribusi berjalan efektif dan juga tepat sasaran. Seiring perkembangan teknologi, kemampuan untuk beradaptasi menganalisis data dan memahami audiens menjadi semakin penting. Jadi, mari kita terus belajar dan berkembang agar kita selalu bisa menghadirkan konten yang relevan dan berkualitas dan juga memberikan dampak yang positif. Terima kasih telah menonton video ini.